what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah cerita film Nobita and the Island of Miracle Anime Adventure yang dirilis di tahun 2012. Film ini bercerita tentang flashbacknya cerita ayahnya Nobita yang punya kumbang. Yang si ayah ingat dia pernah melihat kumbang emas tapi entah di mana. Karena ternyata sewaktu kecil sang ayah ikut melakukan pertualangan dengan Nobita sang anak dan teman-temannya. Aduh, gimana jadinya tuh ketemu anak sewaktu masih kecil? Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang bos penjahat yang di dalamnya menunjukkan penemuan tempat kumbang emas berada. Ia pun membuka penawaran siapapun yang membeli dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Berpindah ke Nobita yang diberikan kumbang oleh sang ayah. Sang ayah yang tahu anaknya ceroboh banget, dia pun memberikan nasihat untuk mewanti-wanti agar merawatnya dengan baik. Ya, seperti biasa dia pun berjanji untuk merawatnya. Saat di jalan, mereka pun melihat pertandingan kumbang di lapangan. Sang ayah pun mengenang itu. Di sini Nobita menantang Giant untuk melawan serangganya. Ya, karena kalah ukuran, kumbang Nobita pun kalah. Tak kenal lelah, Nobita pun menantangnya lagi. Meski kalah berulang kali karena memang kumbang Nobita lebih kecil. Tak sengaja, perkataan Giant dan Sunio membuat sang ayah ikut permainan. Ya, namun tetap saja kalah. Si ayah yang lelah pun langsung pulang duluan. Setelah itu, Giant dan Sunio meledik Nobita karena ayahnya melarikan diri juga kumbangnya yang selalu kalah. Seperti biasa, Nobita menangis pulang dan menemui Doraemon. Meminta Doraemon untuk membawanya ke puncak bukit. Karena Nobita ingin memiliki kumbang yang lebih kuat. Namun Nobita telah terlanjur berjanji sama sang ayah. Seketika Dorami pun memanggil mereka untuk menonton sebuah acara tentang satwa langka yang hampir saja punah. Karena pemburuan yang ilegal, mereka pun mendapatkan pelajaran untuk melestarikan satwa. Namun sang ayah pun menceritakan tentang kumbang yang pernah ia miliki waktu kecil, ukurannya besar dan sangat bersinar. Ayah juga memperlihatkan foto-foto masa kecil juga kumbangnya. Namun sayangnya ia tak ingat di mana melihatnya. Ya, lagi-lagi Nobita pun merengek menginginkan kumbang yang seperti milik ayahnya. Sampai-sampai Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat aperture kemana saja. Ya, untuk menemukan sesuatu yang hilang. Nobita pun menginginkan di Selandia Baru dengan 500 tahun yang lalu. Karena Nobita yang tertidur, Doraemon pun memarahinya. Mereka pun mencari di dalam hutan. Doraemon dengan paniknya terus mencari. Ya, untungnya ada Dorami yang mengeluarkan Momotari. Tak lama kemudian si ibu pun datang. Karena mendengar kegaduhan, awalnya Doraemon berniat mengembalikan burung itu. Namun jika dikembalikan, burung itu akan segera punah. Mereka berniat untuk mencari tempat yang sepi dengan menunjukkan Dorami untuk mencarinya. Doraemon pun mengecilkan burung itu lalu dimasukkan ke dalam kantongnya. Sambil makan, mereka pun menunggu telepon dari Dorami. Tak lama itu ada telepon. Dorami menemukan pulau keajaiban. Pulau itu tempat untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Nama pulaunya Bailey Gamon, di mana sekitar 65 juta tahun yang lalu bumi dijatuhi oleh meteor, membuatnya membentuk pulau. Terdapat energi kosmik, hal ini menjadi kekuatan misterius yang melindungi pulau itu. Para ilmuwan menggunakan pulau itu sebagai tempat perlindungan bagi hewan yang sudah punah. Dorami mengirimi robot yang akan menjemput Doraemon. Scene berpindah di 30 tahun yang lalu. Zaman di mana ya Nobita yang masih anak-anak. Namun tak lama datanglah robot utusan Dorami. Sepertinya robot itu salah memasuki waktu. Saat di dalam pesawat,
Si robot yang benar-benar kelelahan pun dia sempat tertidur. Nobisuke yang tak sengaja menekan tombol merah pun ia pun terjatuh ke dalam jurang waktu. Robot itu malah baru sadar kalau dia salah waktu dan salah jemput. Parahnya lagi dia lupa dengan Nobisuke kalau dia telah dijemput. Kemudian robot itu pun menjemput Doraemon. Lagi-lagi Doraemon dikatain dia musang. Lalu membawa mereka dengan paksa. Mereka pun pergi ke pulau ajaib. Saat mereka sampai, mereka bertemu dengan Dr. Kelly, orang yang melindungi satwa langka. Doraemon pun marah untuk kedua kalinya karena dianggap adalah musang. Seketika dengan terkejutnya, mereka melihat hewan mirip dengan kura-kura raksasa. Hewan mamalia itu bernama Glyptodon. Ya, rata-rata di pulau itu adalah hewan yang sudah hampir punah semua. Sedangkan Nobisuke sendirian di hutan. Dia berteriak sambil menangis. Di sana Doraemon pun mulai mengambil burung itu, membebaskan ukuran burung itu dengan senter berubah bentuk. Di sini robotnya berkata kalau di lorong waktu sedikit ada masalah. Dr. Kelly pun langsung kembali memeriksanya. Sementara Nobita tak menyangka memakai tongkat lupa ingatan yang membuat dia kehilangan ingatan. Malahan tongkat itu dibawa lari oleh burung. Nobita pun mengejarnya sampai ke tengah hutan. Ia pun berjalan hingga menemukan kumbang yang berukuran besar. Mereka pun kembali meski tongkat lupa tidak diketemukan. Sementara itu Nobisuke sedang meminum air. Namun ia kelaparan malah bertemu dengan burung itu, yang tak sengaja membuat burung itu menjatuhkan tongkat ke kepala Nobisuke. Tak lama itu Nobisuke melihat sesuatu yang aneh. Dia pun memberanikan diri untuk berjalan. Kembali ke Doraemon yang mengecek semua peralatan yang harus diperbaiki. Di lain sisi Nobisuke melihat beberapa orang suku yang diancam oleh pemburu harta karun. Namun 3 orang ini melarikan diri. Nobisuke pun tak sengaja merangkak menunggangi hutan raksasa yang membuat mereka semua takut. Orang suku itu pun berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Mereka pun berkenalan dengan sangat sulit karena bahasa mereka yang beda banget, jadi ya agak-agak lah. Nobisuke pun ingin memperkenalkan dirinya, ya namun dia lupa ingatan. Yang jadi malah disalahartikan jadi Dake. Sang ayah dan ibu tiba-tiba ingat di mana Nobita baru lahir. Meski Nobita anak yang bandel dan males, namun sang ayah merasa bersyukur kalau Nobita adalah anaknya. Aduh, kalian unyu-unyu banget sih kayak doi. Lanjut, tak hanya Nobita, sekarang Doraemon juga telah dianggap keluarga sendiri. Berpindah di lapangan, Nobita kali ini berhasil mengalahkan Kumbang Giant. Tak lama itu Doraemon pun datang, mulai memarahi Nobita. Tak lama robot pun datang, namun mereka malah ditangkap dengan paksa. Berpindah di kapal dengan bos pemburu harta karun bernama Tuan Sarman, meminta mereka untuk menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Ternyata mereka dibawa kembali. Dr. Kelly mengembalikan Kumbang ke tempat asalnya. Nobita pun bertanya kenapa Dr. Kelly tinggal di sini. Ya, karena dia ingin menyelidiki hewan yang hampir saja punah, supaya dapat mencegah hewan punah lebih banyak. Di sekitar 65 juta tahun yang lalu, pulau ini dilindungi oleh Golden Hercules Kumbang. Kumbang itu dapat hidup selamanya dan tetap memberikan energi pada makhluk hidup. Kumbang hidup itu berwarna gold. Ya, meski Dr. Kelly belum pernah melihatnya. Di sini Nobita teringat dengan kumbang emas milik sang ayah yang mungkin sama. Mereka pun meminta izin kepada Dr. Kelly untuk mengizinkan melihat-lihat pulau itu. Dengan senangnya Dr. Kelly pun mengizinkannya. Sementara Dr. Kelly kini mengetahui jika lubang rusak sangat besar. Lalu terlihat Airus ingin menerkamnya. Kembali ke Nobita dan teman-temannya, mereka melihat berbagai hewan yang punah. Giant dan Sunio malah ingin mencari kumbang emas. Namun di sini dia malah bertemu dengan badak.
Dengan ketakutannya, mereka pun berlari sampai bertemu dengan Nobisuke. Mereka semua pun naik ke pohon. Doraemon terpental dan pintu ajaib pun telah rusak. Ia pun mengeluarkan robot pemikat. Mereka semua pun selamat. Di sini mereka kaget karena mengira Nobita ada dua. Seketika orang-orang dari suku pun datang. Kemudian ketua pun datang. Ya, karena nggak ngerti ngomong apa, Doraemon pun mengeluarkan alat kongyakunya. Mereka berasal dari desa Lakolo. Mereka pun saling berkenalan dan ketua pun mengizinkan untuk datang ke desa. Namun sayangnya baling-baling bambu Doraemon pun rusak terinjak Giant. Mereka pun datang ke desa dengan disambut oleh ciwi-ciwi cantik. Mereka pun mulai berendam di air panas untuk menyegarkan badan. Lalu mereka mulai memakai pakaian orang desa tersebut. Di sisi lain terkait tertangkapnya Dr. Kelly. Mereka menginginkan untuk cepat menemukan kumbang emas dengan rencana penangkapan cucu kepala desa. Saat makan malam mereka disuguhkan dengan makanan buah-buahan yang lezat. Saat melihat kumbang milik Nobita, Koron meminta ingin menukarnya. Namun Nobita tetap menolaknya. Ia membuat Koron kecil pun menangis dan pergi. Kepala suku pun meminta maaf karena terlalu memanjakannya. Kepala sukulah yang merawatnya karena kedua orang tua Koron telah meninggal. Mendengar hal itu, Nobita pun menceritakan dengan baik jika ia telah berjanji dengan ayahnya untuk merawat kumbang itu hingga besar. Ya, karena itulah Nobita pun menolak menukarnya. Karena janji adalah janji. Nobita pun hanya memperbolehkan Koron merawatnya sampai Nobita nanti pulang. Koron pun bertanya seperti apa ayah dan ibu Nobita. Meski begitu, orang tuanya sebenarnya sayang kepada mereka. Begitu juga dengan Koron yang mencintai kakeknya sebagai ganti orang tuanya. Keesokan harinya Nobita mendapati mukanya yang dicoret-coret. Haduh, karena kalah menggambar dengan Nobisuke. Doraemon pun mengeluarkan krayon dari kantongnya. Jika krayon itu digunakan maka akan bergerak. Karena gambaran Nobitsuke pun mengingatkan akan kumbang emas. Kepala suku pun memperlihatkan lokasi gambar kumbang emas. Jika kekuatan kumbang itu hilang, maka hewan dan orang yang tinggal akan mengalami kesulitan. Karena itulah kepala suku dan yang lain melindunginya. Ternyata hanya Koronlah yang pernah melihatnya. Mereka pun pergi ke tempat di mana Koron melihat kumbang emas itu. Saat mereka sampai, di mana tempat itu adalah sumber kehidupan. Saat hewan terluka, maka semua penyakit akan hilang. Waktu itu saat Koron sedang sakit, dia pun meminumnya. Lalu di saat itulah ia melihat kumbang emas. Setelah itu ia menemukan batu orange yang dipakai oleh hewannya. Tiba-tiba ada yang tidak beres terlihat terbang di atas sana. Ternyata hewan itu menyerang desa. Tanpa sengaja Nobita pun meminum alat Doraemon. Sehingga apa yang keluar akan berbentuk. Mereka pun kembali ke desanya. Melihat semua hewan lari ketakutan, bahkan orang-orang desa juga diserangnya. Sunio pun membawa Koron ke tempat yang aman. Nobita pun menembakkan suaranya dan Giant pun meminumnya. Sayangnya musuhnya melarikan diri. Kamera robot itu pun memperlihatkan kepada mereka jika Dr. Kelly, Koron, dan Sunio telah ditangkap, meminta mereka untuk menebusnya dengan kumbang emas. Ya, karena hal itu sang ketua pun pingsan. Mereka pun merencanakan persiapannya. Sayangnya efek voice-nya telah hilang, di mana gua harimau pun terletak sangat jauh, dengan harus melewati tebing tinggi jika ingin pergi ke sana. Di tengah jalan, kumbang Nobita pun terjatuh dan terbang. Kembali ke Doraemon yang tidak memiliki apa-apa. Semua alatnya telah diperbaiki. Bahkan orang desa tidak memiliki senjata apapun. Karena mengira pulau ini yang damai.
Giant berkata agar mereka semua memberanikan diri ke gua harimau meski tanpa peralatan. Juga tak boleh menyerah, karena hal itu membuat mereka semua memberanikan diri. Di lain sisi, para pemburu mengeluarkan robot super raksasa. Namun tetap mereka tidak akan memberitahu letak kumbang emas. Bahkan saat Sunio tertangkap sekalipun. Di sini dia meminta mereka semua untuk tidak memberitahunya. Juga harus percaya akan Doraemon dan yang lainnya. Kumbang Nobita dari luar pesawat seperti terhubung dengan kumbang emas. Juga dengan kalung koron yang bercahaya. Membuat para penjahat tahu di mana kumbang emas berada. Mereka pun disekap. Kemudian para pemburu berhasil menangkap kumbang emas. Semua penduduk dan hewan merasa kehilangan energinya. Di lain sisi, Doraemon yang mengintip-intip pun diawasi oleh musuh. Doraemon, Nobitsuke, Giant memasuki celah tanah. Sayangnya para pemburu telah menunggunya. Melemparkan bola kecil di hadapan Doraemon kemudian meledak. Lalu mengeluarkan alat Lucky Cat. Lalu Doraemon menempelkan stiker petunjuk arah yang membuat musuh terjebak sampai terjatuh. Tak lama itu pesawat pun terbuka. Robot badak pun keluar yang dikendalikan oleh Tuan Sharman. Saat Doraemon panik, seketika keluarlah senter pembesar yang berhadapan langsung dengan kumbang Nobita. Kumbang milik Nobita pun mencoba menyelamatkan mereka. Sedangkan Doraemon masuk ke dalam pesawat. Tuan Sharman mengubah robotnya menjadi lebih besar. Membuat kumbang Nobita pun kewalahan. Nobita pun maju sendirian dilindungi oleh Nobisuke. Dr. Kelly pun berhasil membuka kumbang emas. Koron meminta kumbang emas untuk memberikan mereka semua tenaga. Bahkan kumbang pun berhasil menjatuhkan robot badak. Polisi patroli pun menangkap mereka dengan para hewan yang berjaga. Kembali ke desa. Mereka pun bergotong royong membenahi desa. Setelah itu mereka semua pun langsung pulang. Namun sebelum itu Doraemon meletakkan tongkat pelupa ingatan ke kepala Nobisuke yang ternyata telah ditemukan oleh Koron. Di sini terungkap nama Dake adalah Nobisuke, nama ayahnya Nobita. Ya, karena itulah sang ayah lupa di mana ia melihat kumbang emas. Sesampainya di rumah, Nobisuke mengira itu semua mimpi, ia pun menggambarnya. Saat ayah, Nobita, Doraemon yang mau keluar, lagi-lagi sang ibu menyuruh mereka membeli persediaan untuk makan malam. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Wah seru ya guys, seru. Nobita dan yang lainnya bertemu dengan hewan yang hampir udah punah. Mimin jadi mikir nih, apa di dunia ini ada pulau kayak gitu gak sih? Soalnya yang Mimin tahu hanyalah Pulau View lah pokoknya, au. Pertualangan kali ini emang bener-bener seru ya, kita diperlihatkan sama kerjasamanya lagi. Kerjasama untuk menyelamatkan kumbang emas juga warga desa. Karena si pencuri yang ingin mencuri kumbang emas. Candulah emang pokoknya Doraemon. Ya udah Mimiju Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.